Tongkrongan Indonesia bukan lagi AFF. Coba bayangkan, kejuaraan Asia Tenggara yang selalu diagung-agungkan oleh mereka, yang selalu menjadi senjata untuk menghina Indonesia. Namun mereka yang katanya jago dan menjadi raja di kompetisi itu, justru tak mampu berbuat apa-apa di kompetisi yang lebih tinggi. Vietnam, yang digadang-gadang sebagai raja baru ASEAN, menjadi juru kunci. Jadi juru kunci. Vietnam yang digadang-gadang raja ASEAN baru, tapi kok malah jadi juru kunci, guys ya. Thailand, yang sering sombong dengan gelar-gelarnya, justru tak mampu merebut 1 poin pun dari 3 laga. Thailand yang selalu sombong dengan gelar-gelarnya, guys, tapi 1 pun poin dia tidak meraihnya ini. Bahkan sang juara AFF Australia pun terdiam tanpa daya. Maaf Malaysia, Vietnam, Thailand, Aussie, AFF bukan level timnas Indonesia lagi. Dulu kau menghina, sekarang aku membuktikannya. Tongkrongan kami bukan lagi AFF. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi yang terjadi hari ini. Sejarah telah ditulis dengan tinta emas. Timnas Indonesia resmi menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melangkah gagah ke babak selanjutnya Piala Asia. Bahkan Garuda Muda juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tampil di panggung dunia Piala Dunia U17. Tanpa bermaksud merendahkan, dan jika kalimat pembuka tadi terdengar kurang nyaman di telinga, maka izinkan kami lebih memperjelas. Tongkrongan Indonesia bukan lagi AFF. Coba bayangkan, kejuaraan Asia Tenggara yang selalu diagung-agungkan oleh mereka, yang selalu menjadi senjata untuk menghina Indonesia. Namun mereka yang katanya jago dan menjadi raja di kompetisi itu, justru tak mampu berbuat apa-apa di kompetisi yang lebih tinggi. Vietnam, yang digadang-gadang sebagai raja baru ASEAN, menjadi juru kunci. Jadi juru kunci. Vietnam yang digadang-gadang raja ASEAN baru, tapi kok malah jadi juru kunci, guys ya. Thailand, yang sering sombong dengan gelar-gelarnya, justru tak mampu merebut 1 poin pun dari 3 laga. Thailand yang selalu sombong dengan gelar-gelarnya, guys, tapi 1 pun poin dia tidak meraihnya ini. Bahkan sang juara AFF Australia pun terdiam tanpa daya. Mereka tak mampu menembus dinding kompetisi yang lebih tinggi. Parah. Mereka semua harus tersingkir lebih awal. Mereka harus menelan kenyataan pahit. Mimpi untuk menjadi wakil ASEAN di Piala Dunia U17 harus dikubur dalam-dalam. Dan Malaysia dari 3 laga, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Harimau Malaysia 3 laga, mereka hanya bisa nonton dari kejauhan, guys. Malaysia, kami tunggu kalian di Piala Asia U17 berikutnya. Sementara itu, negeri yang mereka bully, negeri yang dianggap tak punya prestasi karena tak pernah menjuarai AFF, justru negeri itulah yang berdiri tegak. Indonesia seperti bangkit dari tim yang kemarin dihina, dan hari ini berubah menjadi pahlawan. Timnas Indonesia bukan hanya peserta, bukan lagi sekadar pelengkap, tapi satu-satunya harapan ASEAN. Entah sudah berapa kali kita harus menyadarkan mereka, entah harus berapa puluh kali mereka harus ditampar kenyataan pahit. Hari ini kita belajar satu hal penting. AFF bukanlah patokan, dan AFF bukanlah panggung sesungguhnya. Thailand dan Vietnam, 2 negara yang selama ini berebut mahkota sebagai raja ASEAN, ternyata tak lebih dari bayang-bayang ketika tampil di Piala Asia. Dan sang juara bertahan Australia hanya jadi pelengkap cerita. Lalu, mereka selalu mengungkit nama Indonesia, mengejek, meremehkan, bahkan mempertanyakan. Untuk apa ikut kalau tak pernah juara AFF? Tapi lihat siapa yang justru mengangkat harga diri Asia Tenggara di level yang lebih tinggi. Satu-satunya negara yang tetap berdiri saat negara-negara ASEAN lainnya tumbang satu persatu. Itulah Indonesia. Timnas ini bukan lolos karena keberuntungan, bukan pula lewat drama di pertandingan terakhir. Tapi timnas Indonesia lolos karena dominasi, karena kualitas, dan karena tim ini sungguh layak. 3 laga, 3 kemenangan bersih, dan hanya 1 gol kebobolan. Itu pun lewat titik putih saat menghadapi Yaman. Prestasi yang diukir Garuda luar biasa. Muda hari ini bukan hanya soal kemenangan,
Ini adalah sinyal tanpa kebangkitan. kekalahan maksudnya. Ini adalah nyala api harapan bahwa sepak bola Indonesia tak akan redup bahkan setelah era naturalisasi pemain keturunan. Garuda Muda hadir bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penerus. Jika mereka mampu menjaga fokus, menjauhkan diri dari penyakit klasik, kemudian mereka terus bekerja keras, maka mereka akan menjadi tiang utama, juga sebagai penyangga masa depan sepak bola Indonesia. Tak perlu banyak kata, ketika timnas Indonesia menghajar Afghanistan dengan skor telak 2-0, Martin Paes, sang penjaga gawang timnas senior, langsung angkat suara. "Unbeaten group winners," tulisnya di kolom komentar timnas Indonesia. Apa itu artinya? Itu bukan hanya sebuah pujian, itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah salam hormat dari senior untuk adik-adiknya yang sedang menorehkan sejarah. Mantap, luar biasa. Karena seorang Martin Paes tahu jika Garuda Muda bukan lagi sekadar masa depan. Mereka adalah penerusnya saat ia telah pensiun dari timnas Indonesia. Langkah Garuda Muda adalah gema harapan, teriakan bangsa yang haus kejayaan, dan awal dari era baru sepak bola Indonesia. Ada satu hal yang sangat mencolok dari timnas muda kali ini. Bukan hanya soal teknik, bukan hanya tentang strategi, tapi tentang karakter. Tentang mental baja yang mulai dibentuk dari usia belia. Mereka memang belum sempurna. Masih ada kesalahan-kesalahan yang kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Tapi justru disitulah letak kekuatan mereka. Karena mereka muda, karena mereka belajar, dan karena setiap pertandingan adalah batu loncatan menuju kedewasaan sepak bola. Namun ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, fisik mereka sungguh kekar. Saat seragam dibuka, terlihatlah hasil tempaan keras yang tak main-main. Otot-otot terasah, keren, dan terlihat berdiri postur yang tangguh. Maka jangan heran mereka tak roboh walau dihantam lawan yang lebih besar. Bahkan ketika laga memasuki injury time, mereka masih mampu berlari, seolah laga itu baru saja dimulai. Dan semua itu tak lepas dari tangan dingin sang pelatih bernama Nova Arianto. Coach Nova bukanlah pelatih yang banyak bicara, bukan pelatih yang haus akan pujian, tapi pelatih yang bekerja dalam diam. Di saat pengamat-pengamat sepak bola di luar sana berisik, ia justru sibuk mempersiapkan dan membiarkan hasil yang akan menjawabnya. Saat pelatih lain sibuk membawa tim keliling dunia untuk memusatkan latihan, Coach Nova hanya butuh tanah airnya sendiri. TC cukup di dalam negeri, tanpa glamor, tanpa anggaran besar, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Wah, luar biasa emang. Inilah buah dari kerja keras. Inilah tim yang dibentuk bukan dengan nama besar, tapi dengan jiwa yang besar. Dan Coach Nova Arianto telah membuktikan bahwa keajaiban bisa lahir dari kesederhanaan, asal ada disiplin, dedikasi, dan cinta untuk merah putih. Awalnya Coach Nova diremehkan, katanya ia belum kompeten, katanya pelatih ini belum cukup lisensi. Namun Coach Nova memilih diam. Ia tidak membalas dengan kata-kata, ia justru membalasnya dengan bukti. Saat diuji, ia tak mundur. Dalam laga uji coba, ia membungkam kritik dengan cara yang tak main-main, menghancurkan tim milik seorang pundit sepak bola ternama dengan skor telak 13-0. Dan kini pelatih yang dulu dianggap sebelah mata itu berdiri gagah sebagai sosok paling ditakuti oleh setiap lawan di Piala Asia U17. Bersama Coach Nova, Garuda Muda terbang tinggi, melangkah penuh keyakinan menuju panggung impian bernama Piala Dunia. Tapi kita tahu sejarah. Kita tahu betul sepak bola Indonesia punya kisah pahit, di mana pondasi yang dibangun justru runtuh oleh kesalahan kecil. Di saat tim sedang naik, ada saja tangan-tangan yang ikut masuk. Di saat momentum mulai terbentuk, ada saja drama yang menghancurkan fondasi itu. Kita tak mau itu terjadi lagi. Maka mari kita jaga pelatih ini. Ketika ia salah, mari kita bantu evaluasi. Ketika ia tersandung, mari kita jadi penyangga, bukan penghukum. Dan satu hal yang harus kita suarakan dengan tegas, jangan korbankan Nova Arianto hanya karena AFF. Karena kita tahu, AFF bukan standar utama. AFF bukan tujuan akhir. Terlalu banyak pelatih hebat yang dijegal karena gagal di turnamen yang tak lagi mencerminkan level kita. Jangan biarkan trauma itu berulang. Jangan biarkan Garuda dipatahkan saat sayapnya baru saja mengepak. Bagi para pemangku kekuasaan, saat Coach Nova ditugasi untuk memimpin turnamen AFF dan di sana ia gagal, jangan sampai ia dijegal. Coach Nova bukan hanya membentuk tim di atas lapangan, ia membentuk karakter. Ia menempa bukan hanya fisik dan taktik, tapi juga mentalitas. Buktinya jelas, usai laga melawan Afghanistan, tak ada selebrasi berlebihan, tak ada euforia yang membutakan. Para pemain kita tetap tenang,
tetap rendah hati, dan mereka tetap membumi. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, seolah kemenangan itu bukan kejutan, melainkan hasil dari kerja keras yang memang seharusnya datang. Di saat negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Australia hanya bisa menunduk karena mereka gagal melangkah ke Piala Dunia U17, timnas Indonesia justru berdiri kokoh. Namun mereka tak menari di atas luka. Mereka bersyukur, dan di malam yang bersejarah itu, satu lagu berkumandang bersama para supporter. Ya, lagu Tanah Airku menggema di tanah Arab. Sebuah momen sakral, sebuah perayaan yang elegan, juga sebagai bukti bahwa malam itu bukan hanya sekadar kemenangan, melainkan sebuah kebangkitan. Dan kini masih menjadi misteri, apa reaksi dari mereka yang dulu begitu lantang membanggakan AFF? Akankah mereka masih bersikeras mengagungkan turnamen regional itu? Ya, Ataukah kini mereka mulai menundukkan kepala, mengangkat topi, dan mengakui satu kenyataan pahit yang tak bisa dibantah, bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan sesungguhnya di kawasan ini, bahwa Garuda kini bertahta sebagai the king of ASEAN. Maka jawablah, wahai negeri-negeri tetangga, masihkah kalian akan terus mengagung-agungkan kejuaraan yang tak lebih dari sekadar gelar cap ayam itu? Masihkah kalian akan membusungkan dada untuk turnamen yang bahkan tak mampu mengantar kalian ke panggung dunia? Atau kini kalian mulai sadar bahwa kejayaan sejati tak lahir dari sorak-sorai regional, tapi dari kerja keras yang diuji di level tertinggi? Renungkanlah itu. Luar biasa guys, perjuangan anak muda Indonesia untuk membanggakan negara Indonesia guys ya, luar biasa. Sebuah prestasi membanggakan dari timnas Indonesia U17 yang berhasil jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus ke panggung Piala Dunia guys ya. Maaf Malaysia, Vietnam, Thailand, Australia, AFF bukan level timnas Indonesia lagi. Dulunya engkau menghina Indonesia, dan sekarang engkau tahu sendiri kan, lihat sendiri, timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan semifinal Piala Asia U17. Luar biasa gak? Luar biasa gak? Mantap. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang info persepak bolaan Indonesia guys ya. Kali ini video ini datang dari YouTube channel Ijam Sport. Silakan kalian kunjungi channelnya dan subscribe agar tahu info bola-bola lainnya guys ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya juga. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.